Nama saya Elistin Ina dengan NIM 20182519. Saya mahasiswi semester 1 Prodi S1 Teologi Kampus Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komputer dari dosen pengampu Jenita Febrianti Uli SPDKOM MPD. Judul yang saya ambil adalah Beriman di Tengah Teknologi Modern. Selamat menonton. Latar belakang. Teknologi digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Kristen. Internet dan aplikasi Alkitab memudahkan orang mengikuti ibadah dan membaca firman Tuhan kapan dan di mana saja. Contohnya, selama masa pandemi atau COVID-19, banyak gereja di Indonesia yang beralih ke pelayanan online lewat Zoom ataupun YouTube. Namun, makin seringnya menggunakan teknologi juga membuat banyak orang mudah terganggu, seperti kecanduan media sosial yang dapat mengurangi waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ada juga risiko terpapar berita palsu yang bisa merusak iman dan persatuan jemaat. Oleh karena itu, penting bagi umat Kristen menggunakan teknologi dengan bijak, tetap fokus pada Tuhan, dan menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan agar iman terus bertumbuh di era digital saat ini. Definisi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah kemajuan dan inovasi di bidang alat dan sistem, serta metode yang memudahkan aktivitas manusia, terutama dalam bidang komunikasi, informasi, dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam konteks iman Kristen, teknologi modern seperti internet, media sosial, dan aplikasi digital menjadi sarana baru untuk beribadah, belajar Alkitab, dan bersekutu. Contoh-contoh teknologi modern. Yang pertama ada aplikasi Alkitab digital, salah satunya Bible the Way. Aplikasi Alkitab digital ini memudahkan umat Kristen membaca dan mendengarkan firman Tuhan kapan saja, lengkap dengan rencana bacaan harian dan komunitas online untuk diskusi rohani. Yang kedua ada platform streaming ibadah, contohnya Zoom, YouTube Live, atau Facebook Live. Nah, selama pandemi COVID-19, banyak gereja di Indonesia menggunakan ini untuk ibadah virtual dan memungkinkan jemaat berpartisipasi dari rumah tanpa batas jarak. Yang ketiga ada media sosial, contohnya Instagram, TikTok, atau WhatsApp Group. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk berbagi kesaksian, doa bersama, atau pengajaran singkat. Yang keempat atau yang terakhir ada AI pendeta virtual, contohnya Bible Booth atau tools berbasis GPT untuk tanya jawab Alkitab. Aplikasi ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan rohani dengan cepat. Dampak positif bagi gereja dan iman Kristen. Yang pertama, aksesibilitas dan pendidikan rohani yang lebih luas. Aplikasi Alkitab digital seperti YouVersion memudahkan umat belajar firman Tuhan kapan dan di mana saja, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Dampak positif yang kedua yaitu persekutuan dan misi yang lebih efektif. Melalui media sosial, kita dapat membangun komunitas virtual, dapat memungkinkan doa bersama secara lintas negara. Selain mempunyai dampak positif, perkembangan teknologi juga mempunyai dampak negatif bagi gereja dan iman Kristen. Yang pertama ada distraksi dan penurunan fokus rohani. Media sosial sering membuat umat-umat Kristen kehilangan waktu untuk menaikkan doa pribadi atau persekutuan tatap muka. Menurut studi Barna Group tahun 2024 menunjukkan 40% pemuda-pemuda Kristen mengalami kelelahan digital akibat men-scroll media sosial yang tak berujung sehingga menggantikan meditasi Alkitab. Dampak negatif yang kedua yaitu misinformasi dan perpecahan di gereja. Konten palsu atau teologi sesat mudah menyebar via platform streaming, dapat memicu konflik doktrin, misalnya debat vaksin atau end-time prophecy di grup WhatsApp. Ini melemahkan kesatuan gereja seperti kasus di Indonesia di mana 25% jemaat melaporkan ketegangan akibat berita hoaks yang ditulis oleh Abji tahun 2025. Dampak negatif yang ketiga atau yang terakhir yaitu ketergantungan dan hilangnya kedekatan pribadi. AI dan audiobook rohani memang bagus, tetapi dapat menggantikan hubungan autentik dengan Tuhan atau sesama. Gereja hybrid atau online offline kadang mengurangi rasa komunal dan membuat iman menjadi superficial.
tanpa interaksi langsung, seperti yang sudah dicatat dalam jurnal teologi, misalnya penurunan kunjungan gereja fisik pasca pandemi. Tinjauan teologis. Perkembangan teknologi merupakan bagian dari mandat budaya yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Teknologi modern sebagaimana alat ciptaan manusia memiliki potensi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Tetapi juga menjadi godaan yang menjerumuskan dalam kehidupan duniawi jika penggunaannya tidak terkontrol. Dapat kita lihat dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Tinjauan teologis menurut ayat Alkitab. Dalam Roma 12 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat menguji apa kehendak Allah. Ayat ini menekankan transformasi rohani di tengah pengaruh teknologi yang bersifat duniawi. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, karena tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini memperingatkan agar teknologi tidak menggantikan hubungan pribadi dengan Kristus Yesus. Tinjauan teologis menurut pandangan-pandangan tokoh teologi. Yang pertama ada Sam Claiborne, seorang teolog Anabaptis. Dia mengkritik konsumsi digital yang berlebihan sebagai penghalang empati, tetapi mendorong pemanfaatannya untuk aksi sosial. Dia menganggap bahwa pemanfaatan aksi sosial ini mirip dengan pelayanan Yesus Kristus. Yang kedua ada Stephen Tong, seorang teologi reformasi Indonesia. Menurutnya, internet efektif untuk penyebaran Injil, namun umat harus waspada terhadap penyesatan akhir zaman, sebagaimana ditekankan dalam khotbah-khotbahnya tentang doktrin reformasi. Refleksi. Beriman di tengah teknologi modern menuntut kewaspadaan dan keseimbangan, di mana inovasi digital dapat memperkaya akses rohani tetapi juga menimbulkan distraksi yang mengurangi kedalaman hubungan dengan Tuhan. Umat Kristen dipanggil untuk mengintegrasikan teknologi secara bijaksana, misalnya melalui pengaturan waktu digital untuk doa, sebagaimana Daniel mempertahankan iman di tengah budaya asing. Dapat kita baca dalam Daniel 1. Akhirnya, ini merupakan panggilan untuk transformasi. Biarkan Roh Kudus memimpin penggunaan teknologi agar iman tidak hanya bertahan, melainkan bertumbuh dan memuliakan Kristus dalam segala aspek kehidupan. Dapat kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua. Dapat disimpulkan bahwa teknologi modern membuka peluang besar bagi umat Kristen untuk memperluas akses rohani melalui aplikasi Alkitab, ibadah online, dan media sosial. Namun, teknologi juga membawa tantangan seperti distraksi dan penyebaran hoaks yang dapat melemahkan iman. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak, mengatur waktu pemakaian, dan terus memperbarui iman sesuai kehendak Tuhan, sama seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Sama seperti Daniel yang teguh dalam iman di tengah budaya asing, kita juga harus beradaptasi tanpa kehilangan hubungan erat dengan Kristus, sama seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Dan dengan bimbingan Roh Kudus, teknologi dapat memperkuat iman dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bahagia hari ini dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.